Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhat talabah wa talibat, para santri Madrasah Aliyah Darul Ihsan. Baik, kita kembali akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kelas 12 pada bagian kawaid, bab yang keempat yang keempat di semester kedua kelas 12 atau kelas 3 ini. Setelah kemarin kita membaca istima', ini wacana, kemudian di situ kita membaca lagi bagian yang kedua, bagian kalam, muhadasah, hiwar, percakapan. Kemudian bagian yang ketiga kemarin qiraah, al-qiraah, mengenai Idul Adha dan Idul Fitri, mengenai dua hari raya di dalam Islam. Selanjutnya kemarin tugas dikerjakan, yang tidak dikerjakan tertibul kalimat, jadi menertibkan, menyusun kata-kata di kalimat yang susunannya ini tidak benar susunannya. Baik, kita masuk ke bagian kawaid. Al-kawaid ini tata bahasa, halaman 104. Tata bahasa, halaman 104 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amsilah. Kana al-hujjaju yazuruna al-madinatal munawwarata. Itu diterjemahannya di bawah, jamaah haji mengunjungi Madinah Munawwarah. Mengunjungi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena hujjaj di situ jamak, karena hujjaj itu jamak, yazuruna khabarnya atau predikatnya juga jamak, yazuruna, mengunjungi. Hujjaj itu jamaah haji jamaah haji, hajun, hajani, hajuna, tapi di sini digunakan hujjaj. Jadi yang raqmus tsani atau nomratus tsaniyah, nomor yang kedua, mazalal faqiru muhtajan ila ba'dil mali. Mazala, asalnya zala ini hilang, tergelincir, hilang Tetapi karena ada ma, maka artinya menjadi senantiasa atau masih terus menerus. Jadi al-faqir, orang fakir, orang fakir. Jadi orang fakir masih atau senantiasa orang fakir, muhtajan, muhtaj, memerlukan, membutuhkan, ila ba'dil mal, kepada sejumlah harta, ba'dil mal, sebagian harta atau sejumlah harta. Orang fakir memerlukan. As-salisah, yang ketiga, yukabbirul muslimuna fi Idil Fitri. Yukabbirul muslimuna fi Idil Fitri. Kabbara yukabbiru, bertakbir, mengucap takbir, bertakbir al-muslimun, orang kaum muslimin fi Idil Fitri, di hari Idul Fitri. Jadi kaum muslimin bertakbir di hari Idul Fitri. Malamnya setelah maghrib, setelah terbenam matahari, bertakbir Allahu Akbar, Allah, sampai sholat Id pagi hari. Itu untuk Idul Fitri. Kalau Idul Adha
ya hitungannya 4 hari. Ada malam hari raya Idul Adha, hari rayanya siang, kemudian 3 hari berturut-turut hari tasyrik sampai waktu sore hari, yaitu waktu asar selesai. Jadi lama takbirnya Idul Fitri ini. Ar-rabi'ah inna salata imaduddin. Ini terjemahannya di bawah nomor. Sesungguhnya salat itu tiang agama. Inna salata, sesungguhnya sembahyang itu, salat itu imaduddin, tiangnya agama. Nomor 5. Najaha Hamidun wa Zaidun fil imtihan. Najaha Hamidun wa Zaidun fil imtihan. 5. Hamid dan Zaid telah berhasil dalam ujian. Keterangan di bawah, ya, halaman 104, perhatikan. Itu ada keterangan di situ. Nomor 1 dan 2, kana dan saudaranya merapakkan mubtada serta menjadi isimnya. Ini nomor 1 dan 2. Seperti kanal hujjaju, itu mubtada'nya, apa istilahnya, subjeknya, dirapakkan oleh kana. Dan yang kedua, mazalal fakiru. Al-fakiru merupakan isim yang dirapakkan karena menjadi isim mazala yang menjadi mubtada'nya. Jadi itu dirapakkan. Mazala ini kan saudaranya kana, artinya dia kata-kata lain yang fungsinya seperti kana. Merapakkan isim, mubtada'nya dirapakkan. Di sini rapaknya dengan dhammah. Al-hujjaju, al-faqiru, ju. Dhammah. Kan tanda rapak itu kan ada 4. Yang aslinya dhammah. Kemudian ada gantiannya. Ya, gantiannya apa? Alif, kemudian waw dan nun pada hafalul hamzah. Kemudian nomor 2, keterangan di bawah. Nomor 3, fa'il. Nomor 3 si fa'il yukabbirul muslimuna. Nah, muslimuna itu jadi fa'il, adalah isim yang berkedudukan marfu', rafa' dan terletak sesudah fi'il. Fi'il berupa fi'il isim zohir. Fa'il berupa fa'il isim zohir. Artinya pelakunya ini nampak, ya. Yukabbirul muslimuna, bertakbir oleh orang-orang Islam, kaum muslimin. Jadi fa'il, pelaku dari yukabbiru. Yukabbiru kan kata kerjanya, muslimuna jadi pelakunya, fa'il namanya, fa'ilnya. Kalau yukabbiru fi'il itu zohir namanya, nampak, jelas, ya, bukan domir tersembunyi. Jadi yukabbiru fi'il, al muslimuna fa'il. Yukabbiru perbuatan, kata kerjanya, al muslimuna pelakunya. Nah, begitu. 3, asalis nomor 3. Kemudian yang dibahas nomor 4, katanya. Nomor 4 isim inna. Nomor 4 itu inna dan saudaranya menasabkan mubtada serta menjadi isimnya dan merapakkan khabar serta menjadi khabarnya. Jadi inna ini kebalikannya kana. Kalau sebuah kata itu misalnya mubtada dan khabar saja, mubtada dan khabar saja, ya, yang apa ada, belum ada kana atau inna, maka mubtada, khabar atau subjek predikat istilah bahasa Indonesia itu semuanya marfu atau rofa. Alamatnya ya bisa dhammah, nanti bisa waw, alif dan nun. Ya, begitu. Tapi kalau ada kana, maka kana yang dirofakkannya si mubtada, tetapi yang isimnya, predikatnya dinasabkannya. Berbeda dengan inna. Kalau inna kebalikannya, isim yang di awal. Nah, seperti ini isimnya di awal ini, ya. As-salatu, asalnya as-salatu imaduddin ketika kana tidak ada.
Ketika kana ini tidak ada, as-salatu imaduddin. Bermula salat itu tiang agama. Ada inna, maka inna kebalikannya kana. Inna ini adalah kebalikannya kana. Nah, inna yang ini kebalikannya kana. Kana merapakkan isim, menasabkan khabar. Kalau inna menasabkan isim, mubtada'nya merapakkan khabar. Kebalikan, makanya inna sholata, bukan inna sholatu, inna sholata. Sesungguhnya sholat atau sembahyang itu imaduddin. Nah, isimnya, isim innanya yang justru ropa, kebalikannya kana. Inna sholata imaduddin. Sesungguhnya sholat itu tiang agama. Nah, itu nomor 4 ini kata beliau. Nomor 5, kemudian keterangan nomor 4. Lalu nomor 5, lafal yang mengikuti atau tabi' nih, suatu lafaz atau matbu', mengikuti, tabi' ikut, matbu' yang diikuti, dan di antara terdapat huruf atap, harful atap yang berupa huruf waw. Nah, ini nomor 5 ini huruf atapnya waw ini ya, waw. Arti huruf atap tuh dia ngikut gitu, sama nanti hukumnya dengan yang diikutinya sebelumnya. Najaha Hamidun. Hamidun kan berhasil oleh si Hamid, Hamid yang berhasil. Lalu sini wa Zaidun, maka Zaidun ini namanya dia atap ke Hamid. Waw ini waw huruf atap mengikut. Jadi dia Hamidun ya Zaidun juga barisnya di sini. Sama harakatnya. Sama pada gitu, sama-sama un. Nah, ini namanya atap ya. Atap Zaidun, maktubnya Hamid yang diikut. Zaidun ikut, yang diikutinya Hamid. Adapun waw huruf ataf. Kita baca kawaid di sini. 1. Kawaidnya, isim yang mempunyai kedudukan marfu terdiri atas 7 macam. Jadi kata benda yang dihukumkan marfu ropa, dia itu ada 7 jenis kata ya. Dia dihukumkan rofa, yaitu fa'il, naib, kemudian maf'ul, yang dibuang fa'ilnya itu naibul fa'il ya, atau kata yang kalimat yang pasif gitu, pasif itu rofa juga kalimat pasif. Kemudian mubtada, khobar, isim kana dan saudaranya, maksudnya kata-kata lain yang berfungsi seperti kana, khabar inna, serta isim yang mengikuti itu marfu, yaitu naat, atop, taukid dan badal. Naat itu sifat, atop itu ikut, mengikut, taukid itu memperkuat, taukid itu menegaskan kembali, memperkuat, matub dan badal adalah mengganti. Semuanya mengikut. Sebelumnya rafa, jadi rafa juga. Sekarang kita bicara fa'il ya, fa'il. Ya, fa'il. Di paling bawah ini. 1, fa'il. Fa'il adalah isim yang berkedudukan marfu, rafa ya, dan terletak sesudah fi'il, sesudah kata kerjanya. Jadi pelaku. Fa'il ini kan pelaku kalau bahasa kita Indonesia. Fa'il terdiri atas 2 macam, yaitu fa'il isim zohir, nampak dia pelaku itu, ada namanya, dan fa'il isim domir. Nah, di sini namanya tersembunyi, kata ganti, menggunakan kata ganti. Ya, kata ganti ya. Ini contoh isim zohir fa'ilnya ya, fa'ilnya contoh isim pelakunya zohir nampak, adalah kata yang menunjukkan pada sesuatu yang dinamai tanpa batas, seperti Zaidun, Rajulun, seorang laki-laki. Contoh isim zohir adalah qoma Zaidun,
koma ini pelakunya, fi'ilnya kata kerjanya, Zaidun fa'ilnya. Itu namanya fa'il zohir, nampak Zaidun. Zaidun fi'il, koma fi'il, Zaidun fa'il. Berdiri Zaid. Dan zahabar rajulu, laki-laki itu telah pergi. Zahaba fi'il, kata kerja, ar-rajulu fa'il. Ini namanya jelas ya, fa'ilnya ada. Yang B, isim domir, adalah kata yang menunjukkan mutakallim. Mukhatab artinya yang berbicara, atau gaib seperti ana, anta, kemudian huwa. Ini pelakunya dikatakan tersembunyi atau kata ganti yang ada di dalam kata kerja itu. Jadi tidak harus muncul di samping dia, tidak langsung dia bergabung dengan kata itu. Contoh fa'il yang terdiri dari isim domir, isim kata ganti di dalam kata itu. Contohnya fahimtu. Fahimtu. Ini fahimtu ini dua kata. Jadi saya telah memahami. Fahimtu, fahima yafhamu, fahimtu saya. Fahimtu paham, tunya itu saya. Jadi tidak perlu fahimtu ana, begitu, tidak perlu. Ya, fahimtu ana, tidak perlu. Fahimtu itu langsung sudah, itu namanya domir. Dia kata gantinya itu langsung lengket di dalam kata kerja itu. Atau kata lain lagi, pahimta, kamu telah memahami. Jadi pahimta itu pahim anta maksudnya. Anta telah paham. Dan pahima, dia telah memahami. Kalau ada bahasa itu fahima misalnya, oh ini dia paham. Dalam pahima itu ada huwa. Huwa, di dalam fahima ada huwa. Mufrad, muzakkar, goib. Ini dalam pelajaran sorob biasanya. Jadi kalau ditanya ada berapa fa'il, fa'il terbagi dua, fa'il zohir dan fa'il domir, yang nampak dan yang tidak nampak, tersembunyi atau kata ganti seperti ini. Yang kedua, yang juga rofa adalah maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ismul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ini namanya naibul fa'il. Kata kerja bentuk pasif. Maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya memiliki kedudukan marfu' karena menduduki tempat fa'il. Nah, setelah fa'il itu dibuang dan kemudian dinamakan naibul fa'il, pengganti. Naibul fa'il, pengganti. Jadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Contohnya adalah duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Nah, ini namanya bentuk pasif. Duriba Zaidun. Jadi asalnya ini ada yang melakukan pemukulan dengan Zaid. Asalnya Zaidan. Zaid itu menjadi objek. Jadi maf'ul. Berarti ada yang kata yang dibuang di sini, pelakunya. Dipotong langsung si maf'ul, yaitu Zaidan tadi, ditarik ke tengah, dia menggantikan fa'il. Makanya naibul fa'il. Nah, isimnya tidak disebut fa'ilnya, fa'ilnya ditiadakan. Jadi maka kata kerjanya ini dirubah bentuk pasif, awalan dipukul Zaid. Yang mungkin ada maksud-maksud tertentu menyingkat bahasa. Duriba Zaidun, mungkin asalnya doraba Aliyun Zaidan, itu mungkin asalnya, asal kalimatnya. Doraba memukul, ya, doraba memukul. Siapa yang mukul? Aliyun, si Ali. Zaidan akan si Zaid. Ali memukul Zaid. Lalu si Alinya dihilangkan. Nah, dihilangkan. Lalu si Zaidan digeser ke tengah mengganti posisi Ali. Jadilah dia pengganti pelaku. Jadi naibul fa'il, pengganti pelaku. Duriba Zaidun, maka harokatnya juga marofa karena dia mengganti fa'il. Ya, mengganti si fa'il. Fa'il kan rofa. Atau juga begini, dan yudrabu Zaidun, ini bentuk sedang ya. Zaid sedang dipukul. Asal katanya yadribu Aliyun Zaidan. Yadribu Aliyun Zaidan. Sedang memukul oleh si Ali akan Zaid. Nah, Aliyunnya dihilangkan.
Zaidun, Zaidannya ditarik ke tengah mengganti Aliyun, maka menjadi yudrabu Ali Zaidun. Nah itu Zaidunnya ini yang kita perhatikan, Zaidunnya ini berharokat dhamma atau ropa dia karena mengganti fa'il yang dihilangkan. Karena pelaku itu ropa hukumnya fa'il itu dihilangkan, lalu dia si objek tadi, si maf'ul tadi ditarik ke tengah, ya ikut dia menjadi ropa. Kemudian yang ketiga yang juga ropa adalah mubtada. Ini paling mudah, ini terkenal. Mubtada adalah isim yang memiliki kedudukan marfu sebagai subjek kalau bahasa Indonesia, bahasa kita. Pokok kalimat karena tidak dipengaruhi oleh amil lafzi apapun. Tidak ada kata lain yang merubah posisinya, yang mendahului dia, tidak ada kata-kata sehingga dia ya ropa. Subjek contohnya adalah Zaidun. Pada kalimat Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Bermula Zaid adalah berdiri. Nah, Zaidun di situ jadi mubtada, pokok kalimat subjeknya. Nah, kemudian temannya lagi yaitu yang nomor 4 khabar, al-khabar. Khabar adalah isim yang mempunyai kedudukan marfu, rafa ya, karena disandarkan pada mubtada. Jadi khabar ini predikat kalau bahasa kita yang menyempurnakan subjek. Contohnya adalah kata qaimun, berdiri pada berdiri. Ya ini pada kalimat Zaidun qaimun, Zaidun berdiri. Ini namanya mubtada abar yang masih asli masih ya, belum ada dipengaruhi kata-kata lain, semuanya ini mudah saja. Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Kedua-duanya rofa. Kemudian yang kelima isim kana dan saudaranya, isim kana dan saudaranya. Kana dan saudaranya merapakkan mubtada. Masih mubtada yang seperti Zaidun qaimun ini, Zaidunnya itu mubtada namanya, diropakkan, tapi nanti qaimunnya jadi isim kana, dia dinasabkan. Ya. Dan menjadi isimnya dan menasabkan khabarnya. Menasabkan khabarnya. Contohnya adalah kana Zaidun qaiman. Nah, kana Zaidun qaiman. Zaid telah berdiri. Kana dan saudaranya berjumlah 13. Nah, jadi kana Zaidun qaiman tadi kana, Zaidun itu isim kana, qaiman adalah khabar kah? Kana. Begitu saja. Isimnya ropa, khabarnya itu menjadi nasab. Kenapa? Karena dia kana, sudah jadi khabar kana. Asalnya kana tidak ada. Ya, dia ada kana. Kalau inna sebaliknya. Ada 13 ya. Yang seperti kana juga fungsinya. Yaitu kana adalah atau terjadi laisa. Laisa juga sama fungsinya seperti kana. Artinya laisa itu bukan atau tidak, itu laisa. Ya laisa. Sora menjadi, bata semalaman, asbaha masuk waktu pagi kalau ya, suatu pagi ya. Adha. Ini adha. Nah ya, adha. Masuk waktu duha. Amsa masuk waktu sore. Zolla senantiasa atau masuk waktu siang. Zolla. Mazala senantiasa sama. Ma bariha senantiasa atau masuk waktu malam. Ma fatiha senantiasa. Itu artinya terus menerus senantiasa atau masih, dan madama selamanya. Nah, yang kata-kata ini fungsinya sama dengan kana, makanya disebut saudara kana. Tarfaul isma wa tansibul khabar. Kemudian yang nomor 6, khabar inna dan saudaranya. Khabar inna wa akhawatuha. Inna dan saudaranya menasabkan mubtada serta menjadi isimnya dan merapakkan khabar serta menjadi khabarnya. Jadi kebalikannya dari kana tadi. Contohnya adalah inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Inna Zaidan, jadi Zaidan isim inna, nasab dia. Qaimun khabar inna. Ini kebalikannya dari kana. Kita kiaskan saja yang lainnya.
Nah, dia inna dan saudaranya berjumlah 6, yaitu inna, anna, lakinna. Sesungguhnya ya akan tetapi, lakinna itu ka'anna, seakan-akan, laita, tidaklah, dan la'alla, bisa jadi atau mungkin. Sama seperti inna fungsinya. 7 isim yang mengikut marfu', tabiul marfu' ini ada 4, na'at, atop, taukid dan badal. Na'at artinya sifat. Nah, sifat ini kalau yang dia mensifati, ya dia ngikut aja yang disifatinya tuh rafa, ya rafa juga dia. Ya. Na'at adalah lafal yang mengikuti atau tabi' dan menerangkan sifat dan lafal yang diikutinya atau matbu'. Contohnya adalah ja'a Zaidun karimun. Zaid yang mulia ini telah datang. Ja'a Zaidun. Ja'a kata kerja, pelaku. Zaidun fa'ilnya. Fa'ilnya, pelakunya ja'a, fi'il, Zaidun fa'il. Nah, karimun ini na'at posisinya. Menjadi sifat. Berarti Zaidunnya jadi man'ut yang disifatinya. Zaidun yang mulia. The yang ya. Pada kalimat tersebut naatnya adalah karim, karimun yang mengikuti kata Zaidun. Zaidun ropa, marfu, ya karimun marfu juga, itu namanya mengikut ya, mengikut. Itu namanya mengikut. Kemudian yang B di bawah adalah atap. Atap adalah lafal yang mengikuti atau tabi suatu lafal atau matbu'. Dan di antara keduanya terdapat huruf atap, ada huruf penghubungnya. Contohnya adalah ja'a Zaidun wa karimun. Zaid dan Karim telah datang. Ja'a Zaidun summa Karim, bisa juga. Kemudian Karim. Huruf atap berjumlah 10, yaitu fa, summa, ya, au atau am, atau sama imma ada kalanya, bal, bahkan, la tidak, lakinna tetapi, dan hatta sehingga. Cuma kalau hatta ini ya, lakin dan la ini nanti kadang-kadang bisa beda juga. Karena normalnya dia jadi atap saja. Nah, jadi atap berarti mengikut saja. Kemudian yang C, halaman sebelahnya 107, ya. Yang tabi juga ikut taukid. Nah nih taukid, penegasan. Lafal yang mengikuti atau tabi' dan menguatkan arti lafal yang diikutinya atau matbu'. Diperkuatnya, ditegaskan dengan demikian. Arti taukid sama dengan arti kata yang diikutinya. Jadi dia menegaskan, memperkuat. Contohnya adalah ja'a Zaidun nafsuhu. Zaidun benar-benar telah datang. Ja'a fi'il, perbuatannya Zaidun fa'il, pelakunya nafsuhu. Nafsuhu inilah kata yang menandakan itu taukid, diperkuat. Benar-benar dia sendiri yang datang. Oh, begitu kan, beda. Itu beda dengan ja'a Zaidun. Kalau ja'a Zaidun, Zaidun datang. Tapi kalau ja'a Zaidun nafsuhu, Zaid memang benar-benar datang, dia sendiri yang datang, begitu. Pada kalimat tersebut taukidnya adalah nafsuhu. Beberapa lafal taukid yang masyhur yaitu an-nafsu, al-ainu, dan al-jami'. Yaitu ainu apa? Ya, jami' nih. Misalkan orang berkata wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'in itu jamak dari kata ajma' atau jami'. Itu hanya memperkuat ya. Ajma'in, tanpa ajma' sebenarnya juga sudah lengkap, kata-kata ajma' ditambah lagi semuanya, begitu. Kemudian terakhir 4 badal. Ini tabi juga ngikut juga badal nih. Badal adalah lafal yang mengikuti atau tabi'.
yang berfungsi menggantikan maksud dari lafal yang diikutinya atau matbu. Badal harus sesuai dengan lafal yang mengikuti atau menggantikan dan tidak yang diikuti atau digantikan. Jika badal berupa fi'il mabdul, yang diikutinya apa? Mabdul minhu juga harus fi'il. Jika badal berupa isim, mabdul minhu artinya yang digantinya itu juga harus isim. Contohnya, jaa Zaidun akhuka. Di sini telah datang Zaid. Zaid telah datang, saudaramu. Jadi jaa fi'il, Zaidun. Zaidun datang Zaid. Nah, karena Zaid ini ingin kita ganti dengan satu kata lain, entah itu penjelasan, entah itu ada kesalahan, maka itu isim juga. Akhuka umpama, Zaid datang, saudaramu, begitu ya. Akhuka itu kan isim sebenarnya. Tapi kalau fi'il juga, intusalli tasjudu lillah yarhamuka. Intusalli tasjudu lillah yarhamuka. Jika kamu mengerjakan salat bersujud, Allah akan menyayangimu. Intusalli tasjudu lillah yarhamuka. Yang mana ini? Ya ini mabdulnya adalah tasjudu. Yang badalnya tasjudu, mabdulnya tusalli. Jadi jika kamu sholat, maksudnya di sini sujud. Jika kamu sholat ya, sujud. Nah itu sujudnya ini mengganti tusalli. Intusalli tasjudu, sama kan? Ya, karena tusalli ini fi'il, maka badalnya juga fi'il, tasjudu lillah yarhamuka. Nah begitu. Tadribat ala tarkib. Selesai sudah kita ini ada 5. Nah ini latihan ya, imla'il farab, mengisi yang kosong. Lakmul awal nomor 1. Yu'til at'imata lil aitam. Yu'til at'imata lil aitam. Apa ini? Al-ghani ya, orang kaya memberikan makanan untuk anak yatim. Nah, kana yarmuna jumratul aqabah. Yarmuna ini kan jamak di sini, melempar, melontar. Karena siapa ya kira-kira yang melempar jumrah aqabah? Ya orang naik haji. Kanal hujjaju, isinya hujjaj. Ya, jamaah haji melempar jumratul aqabah. Asalis mazala mujahidan fi sabilillah. Mazala terus menerus masih mujahidan, berjuang fi sabilillah. Siapa yang berjuang ini? Ya, orang Islam atau mujahid. Mazalal mujahidu mujahidan fi sabilillah. Mazala ini kan isim saudaranya kana. Sama dengan kana fungsinya. Mujahidan, mazalal muslimu mujahidan fi sabilillah. Mazalal alimu mujahidan fi sabilillah. Senantiasa masih terus orang Islam, masih terus orang alim itu berjuang di jalan Allah. Ini kayak apa nih lah, ini habis ini latihan yang banyak tuh, nah umum tuh. Pilihan ganda. Langsung aja lah bahas. Kemudian namratul khamisah nomor 5 tajtami'u yaumal id. Berkumpul pada hari raya. Kira-kira apa di situ isinya? Tajtami'u
Tajtami'u di sini muannas ya, pakai ta dia, bukan yajtami'u. Apa kira-kira kata yang muannas di situ? Hah? Tajtami'u. Ya kita ganti, kita letakkan ya kata-kata yang muannas di situ. Kata muannas itu siapa yang berkumpul di hari raya? Misalnya anta bisa di sini. Anta ya. Anta tajtami'u yaumal id. Engkau nanti akan berkumpul pada kita berkumpul. Atau perempuan. Satu orang perempuan, tapi orang ketiga tunggal. Bisa. Anta tajtami'u yaumal id. Nah, yang kelima, Suratul Khamisah, ya'takifuna fil Masjidil Haram. Al-Hujjaj atau al-muslimun ya'takifuna fil Masjidil Haram. Baik, kita sekarang langsung kita eksekusi ya, ini langsung ya. Kita ini ada 20 pilihan ganda ini. At-tamrinat ikhtar as-sahha ijabah. Pilihlah as-sahha yang paling benar. Yang paling benar ijabah jawaban min A, B, C, C, J, D atau H atau E maksudnya ya, ada 5 pilihan. Biwad'i dengan meletakkan at-taslibah tanda silang fi waraqatil ijabah di lembar jawaban. Nah, ini kita kerjakan ya. Langsung. Al-awwal labisa titik-titik aziyal jami'i. Siapa nih yang berpakaian nih? Memakai siapa? Hah? Labisa. Labisa Hashim ya, labisa Hashim aziyal jami'i. Karena kalau tidak mungkin ibu. Ibu itu muannas. Talibah muannas, amirah muannas, atiflu anak kecil. Nah, mungkin anak kecil dia kuliah. Ya, baju alma mater kuliah, enggak mungkin. Nah, Hashim saja pilihannya, laki-laki. Labisa Hashimun aziyal jami'i. Baik. Asani nomor 2 al-mudadatu lil kalimati titik sabahun hiya. Al-mudad lawan kata bagi kata sobah pagi hari, hiya apa? Sore hari. Mana ada sore? Masaan di situ. Sobah berarti yang C, jawabannya yang C ya. C yang tadi, yang B jawabannya Hashim yang nomor 1 tadi. Nomor 2 C masaan. Lawannya pagi hari ya sore hari. Asalis yang ketiga, zubihal baqaru fi maidanil masjidi. Makna kalimah baqar bil jumlatil mazkurah pada kalimat tersebut. Wa apa arti daripada baqar di situ maknanya apa? Baqar sapi di situ ya, sapi. B. Rabi'ah kana al-hujjaji yazbahuna al-adhahi fi adalah jamaah haji itu menyembelih hewan kurban di mana? Mina, daerah Mina di situ peristiwanya. Ceritanya Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya di Mina, daerahnya anak Ismail. Al-khamis yang kelima, salimun yazbahul udhiyata sabaha yaumil id. Al-muradifu lil kalimah yazbahu persamaan. Ya, sinonim persamaan bagi kata yazbahu fil jumlatil mazkurah pada kalimat tersebut apa? Yazbahu, ya'khudhu, yanharu, yaqta'u, yaqtulu. Yanharu ini ya, yanharu berkorban, menyembelih ya, atau yaqta'u ya, memotong. Kalau yanharu berkorban, salim berkorban. Bisa yaqta'u, bisa yanharu ini.
Al-luhumul as-sittah nomor 6, al-luhumul udhiyata lil fuqara. Ya. Daging hewan kurban untuk fakir miskin. Mana? Tu'ta, ya tu'ta. Jawaban B. Tu'ta luhumul udhiyah, diberikan daging hewan kurban itu pada orang fakir miskin. As-sabi'ah nomor 7. Laqadir tadaitu malabisi, aku telah memakai pakaian al-jadidah, yang baru ya, pakaian. A jawaban 8 saminah nomor 8 titik al-waqtu mubakkiran mazala. B lagi jawabannya, waktu masih pagi. Nah, tis'ah nomor 9 satakunu salatu fil maidan. Al-muradi bil kalimah maidan fil jumlatil mazkurah wa, persamaan kata maidan pada kalimat tersebut adalah mal'ab, qa'ah, mabnah, jibal, jami'. Ya, yang mana ini? Kalau mal'ab itu lapangan ya. Maidan. Mal'ab tempat lapangan. Kalau qa'ah itu tempat yang luas. Lapangan, maidan. Mal'ab ya mungkin ya, mal'ab. Kalau qa'ah ini ruang seperti serbaguna begitu. Ruangan besar, bukan di lapangan. Qa'ah. Ya, nomor 10 al-ashirah titik ba'da zalika ziyaratil ahl. Nah, nattajihu narji'u nazhabu nusalli naqbalu. Setelah itu kita pergi untuk jalan ya. Ya, narji'u, setelah itu kita kembali setelah itu untuk menziarahi keluarga. Artinya kembali setelah sholat itu di lapangan. Narji'u yang B. Hal hum jahizun, apakah mereka sudah siap? Makna kalimah jahizun apa? Siap. A ya. A. Ya, terus halaman sebelah. Nomor 12 nasyar. Da'a titik syai'an minal Qur'anil Karim. Da'a. Da'na ya, tinggalkan kami, biarkan saya dulu kami. Da'na. Berarti naqra'u ya. Naqra'u. D jawabannya D. Kita akan membaca sebentar daripada Al-Qur'an. Naqra'u syai'an minal Qur'an. Salis asyar nomor 13. Al-mushafu fid durji. Makna kalimah durjun fil jumalil mazkurah huwa rak, meja, laci ya. D. 14. Makna kalimah futur huwa B, makan pagi. Futur itu makan pagi, sarapan. 15. Fi Makkah, di Mekah, wulida titik Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wulida. Ayo, nabiya, an-nabiyyi, an-nabiyyu, nabiyan atau nabiyun. Nah ini, jadi namanya ini badal. Kita mencari badal. Nabi pasti dilahirkan nabi. Nabi yang mana? Muhammad. Kita lihat Muhammadun, berarti harus di situ ya. Wulida jadi naibul fa'il. Ulidan nabiyyu, begitu ya. Berarti yang C jawabannya. Ulidan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. C jawabannya. 16. Titik yaqul Ismailu li abihi. Ya. Yaqulu Ismail li abihi. Maza yaqulu Ismailu li abihi. Apa yang dikatakan oleh Ismail kepada ayahnya? 17. Makna kalimah al-haram fi ibaratin baitullahil haram huwa suci, mulia, terlarang, terjaga, diperbolehkan.
Baitullahil Haram yang mulia ya. Al-Haram di sini mulia atau suci sama aja nih. Baitullah mulia. Nah, suci mungkin yang A ya jawabannya. Kemudian 18. Oh, 18 soal sini. Titik al-a'yadu mab'asus surur. Kira-kira apa? Kanal a'yadu mab'asus surur. Bisa membangkitkan, menimbulkan kegembiraan. Nah ini, oh ya 19, ada 19. Tertibul jumlah atiyah. Nah, ini lagi menertibkan, menyusun kata dengan benar. Itu tulisannya Idul Adha, Az-Zikrayat, Inna, Mab'asa, Wad-Durus. Wad-Durus. Yang mana yang benar kira-kira? Ya dimulai dengan Inna. Cari yang nomor 3. Mulainya nomor 3. Nah ini ya Inna. Inna 3 ya berarti 31 ya. Inna Idul Adha 31 4 mab'asu, kemudian setelah 4 2. Inna Idul Adha mab'asu zikrayat wad durus. Mab'asu zikrayat wad durus. Begitu. Yang benar. Jadi yang jawabannya benar yang B. 3 1 4 2 5. Apa itu salasa wahid salasa arba'ah isnani khamsah. 3 1 4 2 5. Itu yang B jawabannya benar. Inna Idul Adha mab'asu zikrayat wad durus. Terakhir 20 620 Al-Ishrun nomor 20 Ishrun ra'a fil manami annahu yazbahu ibnahu. Makna kalimah al-manam bil jumlahnya apa? Tidur. Mimpi ya. Mimpi. D. Yang D. Ra'a fil manam dalam mimpi. Tarjim ma ya'ti ila lughatil Indonesia. 1. Terjemahkan ya. Ini menerjemah ke bahasa Indonesia. 1. Istaiqaza al-muslimuna mubakkiran yaumal Aid. Apa artinya? Tarjim ke bahasa Indonesia. Istaiqaza bangun orang Islam, kaum muslimin bangun mubakkiran pagi-pagi pada hari raya. Asani al-hujjaj yatufuna bil Ka'bah al-musyarrafah. Jamaah haji al-hujjaj, jamaah haji tawaf, mereka tawaf mengelilingi dengan Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Ini ajib anil as'ilatil atiyah muwafikan bihalikal an. Jawablah pertanyaan berikut muwafikan sesuai dengan keadaan engkau sekarang. Nah ini bebas nih kita nih mau jawab sendiri apa. Ya. Ajib anil satu kaifa tahtafiluna bi'idil adha fi baladikum. Bagaimana perayaan hari raya Idul Adha di negeri kamu? Menghayal dulu kita. Diadakan perayaan hari raya di negeri kami dengan apa itu aja jawabannya. Dengan ramai, imarah, dengan sederhana, dan munkhafid, dengan apa? Dengan penuh kesyukuran, bersyukur. Watahmid, dengan banyak memuji Allah Ta'ala, macam-macam terserah aja. Asani pertanyaan, maza taqulu liwaladaikum yaumal Aid. Apa yang kau katakan bagi kedua orang tua kalian pada hari raya Id? Idun Mubarak, ya. Idun Mubarak, biasanya begitu ya. Kemarin ada di percakapan itu, di muhawarah, di kalam kemarin, kalam. Ya, Idun Mubarak ya wali kullu am wa antum bi khair, begitu ya. Idun Mubarak wa Idun Sa'id bisa juga. Idun Mubarak ya abi ya ummi, Idun Mubarak ya. Kalau kita nih selamat hari raya ya walidayya kullu am
wa antum bi khair wa kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair, begitu biasanya. Aina satusallina al-id? Di mana satusallina al-id? Tusallina al-id. Ini nanya perempuan, di mana kamu akan sholat id? Ini orang perempuan menjawab sama saja, ana sausallil ida fil maidan, fil masjid dan sebagainya, fil madrasah atau fil ma'had. Arabi yang keempat, man ladzi tata'allamuhu min kisati Ibrahim wa ibni alaihi wassalam? Apa yang kau pelajari, kau ambil pelajaran dari kisah Ibrahim beserta anaknya alaihi wassalam? Ya, kita mengambil pelajarannya apa? Nata'allamu min kisatihuma. Ya, min kisatihuma, dari kisah keduanya itu min jihad, ta'lim, infak. Ya, begitu ya. Sampai yang kelima, aina tuhibbu an taqdiya 'idal adhal qadim? Ya, di mana kamu senang bahwa kau antak dia menghabiskan Idul Adha al-Qadim? Maksudnya kamu isi hari raya Idul Adha ini yang akan datang ini, kamu lebih senang di mana menghabiskan waktu Idul Adha ini? Ya, terserah aja ini. Jadi jawabnya uhibbu an aqdiya Idul Adha al-Qadim bil qaryah, umpama ya, di kampung, bil bait, di rumah sendiri umpama. Ini bisa memberi tugas kan? Bisakah? Bisa ya. Ini dia memberi tugas nih, ajib. Nah, ini ada tugas ya. Al-amil, tugas ya. Pas sejam lah. Pas 1 jam. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ya. Ini ada 3 pertanyaan. Tolong dijawab. Ini jawabannya ada di mana tuh, di qawaid tadi tata bahasa. Uzkur marfu'atil asma. Sebutkan isim-isim yang ropa. Yang diropakan isim. Kan ada berapa tuh? Isim yang ropa ada 7 kah? Nah, sebutkan itu. Ini itu aja sebutkan. Enggak usah pakai contoh. Dia kan minta sebutkan nama-nama isim yang ropa. Yang diropakan kayak mubtada dan sebagainya. Ada 7 macam kalau tidak salah, sebutkan ya. Tuliskan itu. Asani, yang kedua, asannya bayin ma'nal atab. Jelaskan makna atab. Apa sih makna atab? Ada tuh jawabannya di qawaid tata bahasa. Asalis hati misalaini min marfu'atil asma. Coba buatkan, datangkan 2 contoh, 2 misal dari marfu'atil asma. Nah, itu di antara yang 7 itu ditambah yang tabe, taukid, atab, badal, naat itu. Coba bikin 2 saja, 2 contoh. Seraja mubtada kah, khabar kah, isim kana kah, ya khabar inna kah, atau naibul fa'il kah, atau fa'il dan seterusnya. Bikin 2 contoh kalimat, di situ ada isim yang rofa. Ya, 3 soal saja. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jam.